Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Adi Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari Universitas Ahmad Dahlan akan melakukan uji kinerja yakni layanan konseling kelompok mengenai cara mengatasi kontrol diri yang rendah. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kalian dikumpulkan di sini untuk melaksanakan layanan konseling kelompok ya. Sebelumnya ini kalian beda kelas ya? Iya. Berarti belum kenal, belum saling kenal. Oh ya, Pak, pas sudah pernah melihat tapi belum saling kenal ya. Nanti kita berkenalan dulu, tidak apa-apa sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dan diberi kelancaran pada layanan kali ini. Berdoa, dipersilahkan. Kita berdoa bersama-sama dan diberi kelancaran pada layanan kali ini. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir di sini. Boleh tidak usah tegang, biasa aja. Anggap saja kita sedang mengobrol ya, berdiskusi bersama ya. Oke. Untuk biar kita lebih saling mengenal ya, kita melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya itu namanya Superman door. Jadi seperti ini. Nanti Bu Jaya di sini selaku konselor ya, akan kalian di sini kan konseling, Bu Jayanya konselor. Nah, di sini nanti saya beri contoh bagaimana cara ice breakingnya. Yang pertama, nanti Bu Jaya mengenalkan diri. Contohnya, saya Dea Adi Wibowo, mengatakan hobi saya membaca. Terus nanti kan nama saya depannya D. D untuk Dermawan misalnya. Terus habis itu saya memilih Taskia. Setelah saya bilang Dermawan, saya akan bilang Superman door Taskia gitu. Terus nanti Taskia menyebutkan nama dan hobi, kemudian dilemparkan ke teman yang lain. Seperti itu ya? Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Yang pertama, contoh dari Bu Jaya dulu. Nanti akan saya tembak. Oke, nama saya Dea Adi Wibowo. Guru BK di SMP Negeri 3 Pleret. Hobi saya membaca. D untuk Dermawan. Superman door Taskia. Namanya saya dari KPD. Hobi saya volley. Saya untuk the best. Superman door. Oke. Nama saya Kelly Nami Putranto dari kelas 8C. Hobi saya main bola. C untuk ceria. Oke. Main dan Nino. Hobinya apa Nino? Basket. Tadi hobinya Taskia apa Kalvin? Hobinya Taskia tadi apa? Main volley. Yang hobinya main basket siapa? Nino. Yang hobinya main sepak bola siapa? Alvino. Ternyata di sini rata-rata hobinya begitu ya. Tadi hobinya apa? Makan. Wow, orang itu. Beri tepuk tangan untuk Taskia. Bagus. Oke, sebelumnya Bu Jaya mau mengatakan suatu hal. Apakah kalian setuju untuk menjaga rahasia di apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita perkataan kita, apakah kalian setuju untuk kita rahasiakan, tidak dibagi kepada orang lain, dan sambut untuk berkata jujur serta saling terbuka dan saling membantu? Setuju? Setuju. Baik, alhamdulillah. Dan sambut untuk berkata jujur serta saling terbuka dan saling membantu? Setuju? Setuju. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, karena kali ini konseling kelompoknya itu mengenai self control. Di sini apakah kalian belum tahu apa itu self control? Belum tahu. Baik, sebelum kalian mengetahui self control, akan lebih baik kalau kalian membaca kasus tentang akibat dari self control yang rendah. Intinya tuh ya self control itu bisa mengakibatkan kemudian nggak usah dikembalikan katanya. Siap ya. Jadi menurut Taskia, dari kasus ini apa yang bisa Taskia petik?
self control yang tidak terkendali, dapat mengakibatkan ya, seseorang bullying ya, jadi stres. dan stres. Betul sekali, Taskia, bagus. Ya. Jadi sudah dibaca ya, sudah selesai ya. Oke, kalau menurut Taskia, artikel ini mengenai apa sih ceritanya? Mendorong seseorang untuk membuli korban. Ya, akibat dari Apa? kontrol diri Yang yang rendah, betul sekali. Menurut Nino, kontrol diri yang rendah di sini ini mengakibatkan apa? Pembulian. Berarti itu merugikan orang lain atau diri sendiri? Dan orang lain, betul. Pintar, Nino pintar. Kalau di kelas contohnya kontrol diri yang rendah kalau di kelas apa? Calvin. Ngobrol di agak keras. Ngobrol di kelas. Ngobrol di agak keras. Ngobrol di kelas. Apalagi Mesya? Mengatur sukan dulu. Apalagi Nino? Tidur di luar. Tidur. Jadi sudah dibaca ya, sudah selesai ya. Oke, kalau menurut Taskia, artikel ini mengenai apa sih ceritanya? Mendorong seseorang untuk membuli korban. Ya, akibat dari Apa? kontrol diri Yang yang rendah, betul sekali. Menurut Nino, kontrol diri yang rendah di sini ini mengakibatkan apa? Pembulian. Berarti itu merugikan orang lain atau diri sendiri? Dan orang lain, betul. Pintar, Nino pintar. Kalau di kelas contohnya kontrol diri yang rendah kalau di kelas apa? Calvin. Ngobrol di agak keras. Ngobrol di kelas nggak mengerjakan. Terus kalau nggak mengerjakan itu nggak takut kok kalau dimarahin sama guru. Sebenarnya takut, tapi berarti itu melakukan ya mengambil resiko ya. Apa kamu memberontak? Memberontak. Oke. Ya seperti itu ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi katanya Mesya berkata tidak sopan. Itu tidak hanya terjadi misalnya ke guru aja ya. Nino punya cerita yang misalnya sama teman itu pernah ngomong yang tidak sopan itu. Maksudnya kalau ngomong itu suka ceplosan. Oh iya anjay, ngomong itu loh. Kan saya pengen tak sorot iki kui. Sebenarnya kan itu paham kan? Saya enggak, aku udah bingung nih. Soalnya aku Orang guru kalau kan nggak suka nggak sadar ya nggak sih? Kamu suka nggak sadar? Contohnya gimana? Contohnya ngomong anjay anjir gitu ya. Padahal artinya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Nino pernah keceplosan bilang kata-kata yang nggak pantas, anjir nging nanti tak sensor ya ini. Nah, kalau ngobrol sama temen, enggak. Tapi kalau sama temen ngobrol terus keluar kata-kata yang tidak pantas itu sebenarnya perasaanmu aslinya itu apa? Merasa gaul. Ya gitu. Sama merasa apa? Oh gitu. Kayak keren gitu ya. Ya, gitu. Kalau Taskia pernah? Pernah. Gimana? Kayak spontan gitu. Wih, gimana? Spontan kayak anjay, anjir. Kayak gitu. Anjing gitu. Sama dewan-dewan buas berkaki 4. Pernah seperti itu. Berarti masing-masing dari diri kita itu ada kebiasaan yang mengeluarkan kata-kata yang itu tadi, hewan berkaki 4 buas itu tadi, karena secara tidak sadar. Kalian ingin merubah hal itu nggak sih? Pengen bisa berhenti bicara seperti itu nggak sih? Pengen. Kira-kira caranya seperti apa kan? Biar kita bisa, aku nggak mau mengucapkan hewan kaki 4 itu lagi. Mengontrol diri, caranya gimana? Yo, tak hapus. Anu caranya ini ada di tangan caranya. Harusnya nggak diucapkan. Terus ganti kata lain.
bergaulnya dengan teman-teman yang tidak membuat Betul nih. atau kan apa nih misal kalau bergaul kan ada yang seolah bilang kayak gitu loh apa gimana bergaul dengan teman yang lebih mudah Lebih baik. Ya itu boleh sih, tapi ya mau kamu mau idealnya memang seperti itu. Kamu mau temenan sama orang yang astagfirullahaladzim mufti, masya Allah kayak gitu. Oke, karena kalian kita melakukan sesuatu itu kan kadang-kadang karena tidak sadar ya, berarti karena di dalam diri itu tidak ada atau kurang kontrol dirinya. Bagaimana caranya biar kita itu tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan hewan yang berkaki 4 itu tadi. Mungkin Taskia bisa menjawab. memilih teman yang baik, Ya, nggak kasar, ya. Teman yang baik itu yang bicaranya halus, tidak kasar. Nino mau menambahi? nambahin dong. Sampai Radio. wow. Siapa udah video Nambahin, ya? nggak apa-apa ini soalnya Enggak. mengontrol ucapan. Bentar. Ada kayak ngobrol sama diri dan tidak mengulangi waktu. Ya, bagus sekali. Kadang itu mengontrol diri sendiri itu berarti ya kita harus sadar ya, kita itu lagi di mana, pakai seragam apa seperti itu. Kalau Mesya ada cerita, ketika kamu tidak sengaja mengatakan sesuatu yang kasar gitu, perasaanmu aslinya itu sebenarnya seperti apa? Merasa bersalah? Ya, merasa berdosa? Itu berarti sangat buruk. Tapi ada rasa takut nggak ketika kamu kok dengan beraninya tidur di kelas gitu? Takut, sebenarnya takut. Terus apa yang kamu lakukan biar kamu tuh nggak tidur di kelas lagi? Apa yang harus kamu lakukan? Hah? Nyambung. Betul, menjaga diri itu maksudnya biar terjaga gitu, biar melek ya nggak sih? Dengan Raut. Oh kamu cuci muka berarti. Nah, ini jaga. Gimana caranya Kelvin biar nggak tidur di kelas lagi? Cuci muka. Cuci muka terus? Oh biar seger gitu ya? Oh betul, bagus sekali. Bertutup tangan ke Kelvin. Ini tips juga loh bagi kalian kalau misalnya besok kalian di kelas kok agak ngantuk itu bisa cuci muka gitu. Kalau untuk ramenya sendiri kadang kan kita itu tidak sadar ya, misalnya suka gini-gininya nggak sih? Misalnya gurunya lah sedang misalnya ada 1, jadi 3 tambah 2 itu adalah 5 ya, terus kalian lakukan gitu. Itu dilakukan dengan sadar nggak seperti itu? Enggak. Tapi memang karena ingin atau karena bosan atau gimana kok kalian melakukan Bosan. Karena bosan. Tapi menurutku salah nggak atau benar nggak kalau gurunya nerangke, gurunya menjelaskan, tapi kamu malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting? Salah. Harusnya gimana? Diam gini terus, perhatikan terus. Tapi sebenarnya kalau ketika kalian memperhatikan itu kan ada suatu insight ya, ada ilmu yang baru gitu. Nah itu kan kalian harusnya bisa apa? Mesti ada sesuatu yang nggak kalian ketahui. Berarti kalian harusnya ngapain? Posisinya perhatian, terus bertanya. Karena ketika kalian mendapatkan insight ilmu yang baru itu pasti akan muncul pertanyaan. Jadi kalau misalnya gurunya bilang ada pertanyaan, kok nggak ada pertanyaan, itu berarti karena tidak memperhatikan. Kalau ada hal yang baru itu kalian mesti bertanya, ya enggak? Iya. Pernah seperti itu kejadian pas apa? Minum. Pas anak MTK. Contohnya gimana itu? Saya sama bikin baru ngomong. Iya. Kan nggak sadar ngomong-ngomongnya. Iya. Tiba-tiba Menceritakan kisah ketika kontrol dirinya itu tadi pas pelajaran tidak memperhatikan guru atau menyela perkataan guru. Taskia, gimana? Pas dari IPS itu saya itu nggak memperhatikan baru bicara sama temannya. Ya. Sama guru itu ditanya Ya. jawabannya Marin itu apa? Saya bilang berarti kok tekon aku bu. Seperti itu. Iya. Waktu itu Taskia bilang seperti itu. Iya. Terus gimana gurunya? Gurunya bilang, nah misalnya besok kamu tidak perhatikan, luar aja nggak usah ikut kelasnya. Ya. Terus habis itu Taskia merasa gimana ketika gurunya bicara seperti itu? Langsung malah bersalah. Nah, salah ya, karena kan guru kan orang tua sebenarnya kok seperti itu pasti merasa bersalah. Oke, bagus, Taskia sudah berani mengutarakan. Ada yang lain punya cerita? Mesya punya cerita ya?
Bisa ya? Punya. Gimana ceritanya Mesya? Pas pelajaran bahasa Inggris itu kan disuruh nulis, Ya. tapi nyobek kertas. Ya. Terus aku bilang gini, Ya. nyobek kertas terus Bu, lah terus sama Mbak Tuli kayak gini. Gini, Ya. kamu kalau nggak mau ikut pelajaran saya keluar saja. Ya. Itu perkara suruh nyobek kertas aja kan Mas itu. Ya, bagus. Terima kasih Mesya sudah berani mengutarakan. Sekarang saya balik ke Nino dulu. Kalau Nino mencermati kisahnya Mesya itu tadi, kalau Nino menjadi Mesya, apa yang akan Nino lakukan? Ulang kata sama teman. Ya, gitu aja. Daripada mengucapkan hal seperti itu. Ya, betul. Kalau temannya juga kayak Mesya, itu kertas tuh habis gitu gimana? Nino? Wah, kalau saya langsung rasakan dulu gitu. Ya, Oh, gitu ya. bisa bisa. Ya, jadi lebih santai gitu ya. Kalau Nino ini kontrol dirinya lebih kemana sih? Yang contoh konkretnya kontrol dirinya nah ini lebih kemana kalau Nino? Tidak mengenai diri, Keceplosan kalau ngomong pernah? sama sama dulu. Kalau sama teman? Kalau sama ini enggak. Ya contohnya keceplosan. Bosan tuh kayak, woi, sini. Nama bapaknya? Nah, Astagfirullahaladzim. Seperti itu Pak Nabi. Oi, Sukirjo gitu ya. Terus nanti pas seperti itu, pernah membayangkan nggak ketika seperti itu kalian main ke rumah kalian kebiasaan bilang kerjo kayak gitu, pas lagi di rumahnya bapaknya ada di dalam kamu bawa kerjo terus bapak kerjo keluar bilang apa Nino? Pernah membayangkan seperti itu Nino? pernah kalau dulu itu pernah Oh pernah kejadian? mau Oh, tapi gimana ceritanya? ceritanya tuh saya sama temen tuh Oh, ke rumah iya, juga. iya, Nah saya tuh manggilin kan soalnya nggak pulang saat kemarin. iya. Saya manggilin bapaknya tiba-tiba bapaknya dari belakang terus ke rumah. Terus? Tiba-tiba anaknya keluar. Iya. Ngapain? Apa ya gitu? Ya gitu terus dia manggil aku udah spontan terus saya manggil. Terus gimana Nino? Tiba-tiba bapaknya nengok loh. Oh ya. Oh, gitu. Hampir kena ya. Oke Iya. ya. Itulah pentingnya kita punya kontrol diri. Ketika kita nggak punya kontrol diri, misalnya tadi kan Calvin suka tidur di kelas. Ceritanya karena Calvin nggak bisa nahan kantuk. Ceritanya lagi kayak wisata ke Kaliurang di gara-gara. Ternyata karena Calvin nggak bisa nahan kantuknya, Calvin ketinggalan bis. Kan ketinggalan, iya kan kalau di sekolah ketinggalan pelajaran. Kalau di Kaliurang Calvin ketinggalan bis. Gimana Calvin seperti itu? Mau seperti itu? Nggak mau. Jadi kita itu harus punya yang namanya kontrol diri. Kalau menurut Mesya sendiri kontrol diri itu penting itu karena apa Mesya? Karena nanti tidak bisa mengontrol diri. Kalau kita punya kontrol diri, kita tidak akan menyesali. Ya, kenapa kayak gitu Tasya? Karena Sebelum melakukan. kita berpikir dahulu. Jadi tidak ada. Kalau menurut Mesya kita itu penting untuk punya kontrol diri. Karena nanti tidak akan bisa Perbuatan yang kita lakukan ya. Karena gimana maksudnya itu? Karena sudah berpikir dahulu sebelum melakukan perbuatan. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Mesya dan Tasya. Kalau untuk Nino sendiri, kenapa orang itu harus kontrol dirinya tinggi? Ya, tidak terjadi bullying tadi ya. Kalau kita bisa menahan emosi, maka semuanya aman. Betul, pintar seperti itu. Kalau untuk Calvin, kenapa Calvin kita harus punya kontrol diri? Balik. Biar nggak ketinggalan kan? Biar nggak ketinggalan pelajaran, biar bisa menyerap ilmu. Oke, siap jawab? Ya. Bentar dulu. Sabar, ini dialognya saya langsung ya. Oh, jadi gini, kalau kita punya kontrol diri itu kan kita jadi bertanggung jawab. Kita bisa mengerjakan karena kita kan memperhatikan saat pelajaran, gitu ya. Jadi nanti nilainya akan bagus, kayak gitu paham? Kalau menurut Calvin, kenapa kita harus punya kontrol diri yang bagus?
bertanggung jawab. Jadi kita bisa bertanggung jawab akan bisa mengerjakan saat pelajaran, saat ujian. Terus nanti kalau bisa mengerjakan itu nilainya jadi bagus. Betul, pintar sekali kan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita punya kontrol diri yang rendah itu berarti merugikan atau merugikan diri kita atau tidak? Tidak. Ya. Ketika kontrol dirinya rendah. Tapi kalau kita punya kontrol diri yang tinggi, berarti itu akan menguntungkan. Pintar, bagus sekali. Menguntungkan, pintar, bagus sekali. Oke, sekarang sebelumnya kita main games dulu ya. Kita main games dulu. Ini adalah yes or no. Kalian pilih salah satu dari lembar ini. Pilih yang kecil boleh, yang kecil boleh. Kita mulai dari Calvin. Dibacakan kan? Saya senang saat mengatakan hal yang tidak panas seperti mengumpat maupun berbicara sinis pada teman saya. Berikan alasannya. Yes or no? Saya saat mengatakan hal yang tidak panas seperti mengumpat maupun berbicara sinis pada teman saya. Berikan alasannya. Yes or no? No. No, karena Karena mengumpat itu terpuji atau tercela? adalah Tercela. Tidak baik. baik. Kalau kita mengumpat itu sama dengan kita menambah dosa. Karena kan ngomong hal yang kotor, hal yang jorok. Seperti itu nggak kan? Terus bentar. Kita kasih tepuk untuk kasih. Selanjutnya Tasya. Saya suka tidur di kelas, berikan alasannya. Ya. Saya suka tidur di kelas karena kalau malam tidurnya bagus. Betul seperti itu. Ya. Tapi benar tidur di kelas itu kegiatan yang benar. Enggak. Enggak, harusnya gimana? Harusnya memperhatikan dulu saat pelajaran. Tapi kan kamu ngantuk banget. Menahan, habis itu tambah uji muka. Uji muka seperti yang diajarkan Calvin tadi. Berarti masih mau tidur di kelas? Yes or no? Enggak mau. No berarti. Oke, bagus sekali Tasya. Kita kasih tepuk tangan untuk Tasya. Sekarang Mesya dulu. Saya senang saat bisa memberontak diri di sekolah. Berikan alasannya. Ya, yes or no? No. Karena Nanti bisa menyakiti hati diri. ya kalau itu semena-mena ya berarti ya tidak bagus. Oke, sekarang kasih tepuk tangan untuk Mesya. Sekali. Untuk Nino sendiri di sini. Saya suka mendengar saat guru menjelaskan materi pelajaran dan saya akan mengungkapkan semua yang diberikan. Alasannya. Yes or no? Yes. Yes, karena kalau memperhatikan itu nanti bisa betul, bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab dalam pelajaran betul, nggak dapat nilainya bagus, pintar. Bagus seperti itu ya. Yang terakhir kita kasih tepuk tangan untuk Nino. Nah, di sini kan kalian tadi sudah mempelajari lah kontrol diri yang baik itu seperti apa, kontrol diri yang baik itu seperti apa. Sudah punya lembar kerja peserta didik untuk evaluasi. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Setelah itu kalian bisa membuat komitmen agar kalian bisa merubah sikap kalian dari yang tadinya kontrol dirinya rendah, yang tadi tidur di kelas ya, yang sama guru mengatakan hal yang tidak pantas. Nah, itu nanti silakan dituliskan komitmen di bawah ini. Seperti itu ya. Nah, kita bandingkan dulu sebelum kita menutup konseling pada siang hari. Apa saja yang sudah kita lakukan pada kegiatan ini tadi? Memberi motivasi agar juga Ya, apanya? sikapnya Kontrol dirinya. Jadi lebih baik atau malah lebih rendah lagi? lebih baik. Lebih baik lagi. Calvin senang nggak dengan konseling ini? Senang. Apa yang dirasakan Calvin setelah mengikuti konseling itu? Jadi tahu? Ya. Jadi tahu tentang apa? Memperbaiki kontrol diri. Jadi nanti kami tidak tidur di kelas lagi ya. Ya. Kalau Mesya apakah mendapat pencerahan dari apa yang kita lakukan siang hari ini? Ya. Apa saja Mesya? Cara menenangkan. Ya biar ada kontrol dirinya, tidak bicara sembarangan. Untuk Nino sendiri apa yang bisa dipetik dari kegiatan kita? Betul, benar. Kemudian, ya terus
Betul. Kalau diri sendiri lebih baik. Mesya mau lebih baik? Ya, bagus. Taskia mau lebih baik? Mau. Taskia masih akan bicara teriak-teriak? Tidak. Elvin masih mau tidak mengikuti pelajaran? Tidak. Berarti mulai saat ini kita akan belajar mengontrol diri sendiri. Baik. Nanti jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke Bu Jaya ya, komentarnya ya. Nanti akan saya lihat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti saya beritahu lagi nanti di sela-sela pelajaran ya.